وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Kampa, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah senantiasa meliputi kita dengan iman, dengan Islam. Kita merasa nyaman berada di tempat yang mulia ini, di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini sebagai tanda taat kita dan tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberi, dengan harapan mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa bertambah setiap hari. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita ikuti dan kita teladani. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam kita di akhirat berbahagia mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, selesai membahas tentang mukjizat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian apa perbedaan antara mukjizat dengan al-karamat, yaitu keramat yang Allah berikan kepada para aulia, para wali, yang merupakan penghormatan dan pemuliaan bagi mereka, dan juga sekaligus juga menjadi tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perlindungan, dan bisa saja untuk mengokohkan dakwah mereka. Dan oleh sebab itu mempelajari masalah ini juga menjadi penting dan urgen, supaya bisa kita membedakan antara keramat atau karamah yang lahir daripada para wali Allah dengan sihir yang lahir dari walius syaitan. Sebab tidak sedikit karena ketidaktahuan, sihir kadang dianggap sebagai karamah. Orang-orang musyrik dianggap sebagai wali, ya, dianggap sebagai wali, padahal kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama agama. Berapa banyak terbukti orang-orang yang mengaku wali ternyata menginjak Al-Quran ketika buang hajat atau sujud kepada syaitan dan lain-lain. Nah, maka menarik pula dibahas oleh para penulis tentang al-wali
wal wilayah fil Islam, yaitu tentang siapa yang disebut dengan wali, tentu maksudnya waliullah, dan apa pula makna al-wilayah, kewalian dalam Islam. Karena sebagian orang ketika kita mengaji tauhid dan mengingkari hal-hal yang berbau syirik yang dianggap oleh sebagian sebagai kewalian, mereka menganggap orang-orang yang Wahabi itu tidak ada walinya, karena amalan syekhnya tidak tahu terima atau tidak. Kalau kita banyak walinya, karena amalan syekh kita semuanya diterima. Sampai-sampai ada mengatakan nanti kalau tanya Munkar dan Nakir bilang aja pengikut mbah. Mbah, nah aman tuh. Atau sebut saja nama Habib Fulan, selesai urusan. Entah Habib yang disebut Habib Fulan, entah selesai urusan. Munkar dan Nakir tidak tahu. Jangan-jangan yang dijadikan namanya itu sebagai penyelamat justru tidak selamat di depan Munkar dan Nakir. Ya, tidak ada yang pergi ke sana. Oh, dampak dalam mimpi itu dua macam, ada dari syaitan, ada yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berdusta bermimpi itu banyak. Bukan kita mengingkari mimpi bertemu Nabi, mimpi orang soleh itu tidak benar, ada. Yang tidak benarnya yang menceritakan itu. Yang bertemu Nabi aja banyak ngaku kan, sah. Bahkan bertemu Allah malah bertemu Allah. Masa banyak yang ngaku para pendusta. Ma'asyiral kiram dimana. Jadi ta'riful wali wal wilayah, mengenali siapa wali dan siapa apa itu wilayah, itu kewalian. Al-wilayatu menurut asli bahasa, al-wilayah itu adalah diddul adawah, lawan dari al-adawah. Al-adawah adalah permusuhan. Jadi lawan dari permusuhan adalah lawan dari memusuhi, mencintai. Sah? Oleh sebab itu al-aslul wilayah, asal dari kalimat wilayah, makna aslinya adalah al-mahabbatu wal qurbu, cinta dan dekat, yaitu mencintai dan mendekati. Kalau sudah cinta, dekat. Wa aslul adawah al-bughd wal bu'd, sedangkan asalnya permusuhan itu adalah dimulai dari benci dan menjauhi. Benci dan menjauhi. Kan ya Allah? Kalau sudah benci dan saling menjauhi, akhirnya saling memusuhi. Tapi kalau sudah cinta dan saling mendekat, maka dia akan terpikat. Jadi itulah yang maksud dengan al-wilayah atau al-walayah dalam Islam atau secara bahasa. Wal wilayatu fil istilah, sedangkan kewalian menurut istilah syar'i, hiyal qurbu minallahi bi ta'atihi, yaitu dekat dengan Allah dengan cara apa? Mentaatinya. Dekat kepada Allah dengan cara taat kepadanya, karena tidak ada jalan mendekatinya kecuali dengan taat. Sebenarnya semua pendekatan selalu dimulai dengan ketaatan. Kan ya, mendekati istri, taat pada istri. Mendekati suami, taat pada suami. Mendekati Pak Bupati, taat pada Pak Bupati. Kan gitu ya. Dan antum tak mungkin mendekat kecuali karena cinta. Cakap tengah wangi kayak bini amun dah kek. Woi, tengah wangi kayak bini amun dah kek. Tengah banci. Ya, tapi kalau tengah sayang, inya lai bakal lai bakal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi al-qurbu
minallah bi ta'atihi. Berarti wilayah itu, kewalian itu adalah mendekati Allah dengan taat kepadanya. Karena al-walayah tadi adalah cinta dan dekat. Jadi wali Allah itu adalah yang mendekati Allah dengan berbuat taat. Tajul kalau tahu kita bahwa wali itu mesti taat pada Allah, lalu kita dapatkan orang yang mengaku wali tapi yang dilakukannya bukan taat pada Allah. Apa kita katakan? Berarti ini wali bukan wali Allah. Wali mungkin wali syaitan, karena yang dikerjakannya bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Gimana mengukur ketaatan orang kepada Allah atau bukan kepada Allah? Lihat yang dikerjakannya, yang disuruh Allah atau yang disuruh oleh nafsunya, yang diperintahkan Allah atau yang diperintahkan oleh syahwatnya atau pikirannya. Jelas ya? Jelas? Ya, orang yang misalnya salat Jumat tidak hadir di masjid, habis itu ngaku jadi wali, salat Jumat di Makkah, wajar salat Jumat di Makkah, kemudian salat jamaah jarang, salat berjamaah jarang di masjid, habis itu menjadi wali. Caya lain dulu. Iya dulu mana tak caya. Balik yang badan kalian dulu micangnya. Banti hujan dah. Banti hujan. Tak masalah. Karena apa? Karena kita tidak berilmu. Kita tidak tahu. Ayatnya tertipu. Ayatnya tertipu. Makanya ada anak seorang kiai belajar di Mesir, dah tamat, kemudian pulang. Ayahnya meninggal, sang kiai ini, yang dulu setiap Jumat atau hampir setiap Jumat solatnya di Masjidil Haram, dah Jumat. Iya, solat di Masjidil Haram. Lalu setelah ayahnya meninggal, yang sholat Jumat di Masjidil Haram ini, cuma sayangnya pulang jam 1 siang lah waktu kita. Orang kampung kan mana tahu, kemudian kiai tidak boleh ditanya. Setelah meninggal sang ayah, anak yang jadi pimpinan pondok yang tamat dari luar negeri itu. Lalu Jumat pertama pasca ayahnya meninggal, datang seseorang dengan tubuh pendek dan gemuk. Dia bilang, saya khadam ayahmu, saya adalah khadam ayahmu. Gimana kamu ke Jumatnya? Tawaran pertama, apapun yang bisa saya bantu. Sangat ada kalau nak tentukan kamu ke salat, tentu mau dia kan. Akhirnya dengan izin Allah kemudian atas jasa baik khadam ini dibawalah ke Mekah. Dibawa ke Mekah. Persis seperti di Mekah. Karena syaitan kan main. Syaitan akhir main film. Kalau jadi bintang jadi syaitan. Paling berlakon paling mirip. Jadi digambarkanlah dia berada di Mekah. Selesai Jumat pulang, dibawa mampir oleh sang khadam di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Banyak pulau tidak berpenghuni. Ada pulau yang tidak ada uang situ. Nah, tentu tuan-tuan, lebih sapau tidak ada penghuni di pulau orang kan ya. Berapa pulau di Indonesia sah?
Waktu SD dulu 30.000, katanya lebih sama. Hah? Iya, enggak, dulu 30.000 lebih kan, rupanya lebih. Separuh belum dihuni karena ada pulau-pulau kecil. Nah, dibawa singgah di semua pulau yang tidak berpenghuni. Sampai di situ, apa kata khadamnya? Kalau kamu mau pulang, harus sujud kepada saya. Kalau tidak, saya tidak bawa pulang kembali. Dia bilang, tidak mungkin sujud kepada selain Allah, syirik. Sah? Tidak mau dia. Akhirnya, dulu ayahmu juga seperti ini. Sujud ke saya di tempat ini. Akhirnya, karena anak itu alhamdulillah belajar agama dengan baik insya Allah, akhirnya dia tahu bahwa itu syirik, tidak mau dia. Akhirnya ditinggal di pulau itu. 2 pekan di pulau itu, akhirnya diselamatkan oleh nelayan. Ternyata sang wali ayah dulu yang sering sholat Jumat itu ternyata mengorbankan agamanya dengan sujud kepada syaitan yang jin tadi. Oh, kisah-kisah seperti ini banyak. Orang kalau sudah dapat nama jadi wali susah untuk mengakui sah. Kenapa tibul ya? Kenapa tibul? Esok taubat menyelamatinya kadang. Kan itu guys. Taubat menjelang mati, akhirnya mati sebelum taubat. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi seperti ini bukan wali karena yang dilaksanakannya bukan perintah Allah. Maka kita akan lihat seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ra'aitu yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa." Andainya saya lihat dia berjalan di atas air, terbang di udara, bagi saya tidak ada artinya sampai saya melihat bagaimana sikap terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia bersikap dengan sunnah. Akidahnya sunnah atau tidak, ibadahnya sunnah atau tidak, atau dia mengarang ibadah tersendiri atau berkeyakinan di luar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun terbang, karena terbang itu bisa dilakukan oleh syaitan. Jin kan bisa terbang ya? Kan bisa terbang? Malaikat bisa terbang. Sah? Jadi tidak semuanya dari malaikat, ada yang dari syaitan. Oleh sebab itu maka definisi ini perlu dipegang erat bahwa al-walayah kewalian dalam Islam adalah al-qurbu minallahi bi ta'atihi, yaitu dekat kepada Allah dengan cara apa? Taat kepadanya. Taat kepadanya apa? Mengikuti perintahnya, meninggalkanlah larangannya, bukan mengikuti perintah orang. Kan ada perintah orang bukan perintah Allah. Ada perintah Allah, ada perintah orang, gurunya. Misalnya kan ada yang sampai kemasukan syaitan padahal hafiz Quran, hafizah 30 juz, tapi kemasukan syaitan. Apa sebab? Ini baca zikir yang diajarkan pagi dan petang. Siapa mengajar? Guru, empahayainya. Akhirnya syaitan masuk ke dalam tubuhnya. Baca di pagi petang 5.000 kali, 3.000 kali, ya Rahman ya Rahman. Kasan ada jin bernama Rahman kasan. Karena yang mau 3.000 kali di waktu pagi, kalau boleh waktu sore, masuk ke dalam tubuhnya tadi. Ada yang baru tahu sakit, sayang keadaannya. Ini kerasukan syaitan. Jadi zikir sebagai zikir bukan mengusir syaitan, tapi justru mengundang syaitan. Itulah sebabnya ada orang yang salah zikir gilo, kena pasung. Apa dia gilo? Apa dia gilo? Dia berzikir. Maka seluruh zikir yang bikin gilo, zikir ilegal. Tentunya sodo zikir membuat gilo pasti zikir ilegal.
Sama seluruh cinta yang bikin gila, cinta ilegal. Jadi kalau ada nyawinnya dek wali gilonya atau dia cinta kalau Ta'ala, cinta ilegal. Kalau gilo tu dia dek zikir, berarti zikir ilegal. Kau tak percaya bawa kami nong gilo dek zikir, dan tunjuk enggak zikirnya. Jelas ya? Tak percaya. Ini tak percaya. Lain mana je nak buat. So doang gilo tu dia zikir, mesti zikirnya tidak syar'i. Masa baca la ilaha illallah tak syar'i Ustaz? Iya, yang dibaca la ilaha illallah, tapi caranya tidak syar'i. Jangan buat teori martabat Mesir kan? Ya martabat Mesir bah. Tadunya kayak ada martabat Mesir. Gula halal tak? Halal. Bawang halal tak? Halal. Minyak halal tak? Halal. Mentega halalnya. Lain kan? Alhamdulillah mana tatu tatunya buat halal ke kan? Dah baca puluh ke? Dan seterusnya. Akhirnya jadi martabat Mesir. Halal tak? Halal. Tu boleh dah. Diboleh ke apa dah kan? Ke ibadah. Baca Yasin boleh tak? Boleh. Kerana mengunjungi orang mata sampai mati boleh tak? Boleh. Pergi sama atau sarang boleh tak? Boleh. Siapa nak sabit bid'ah? Nah, jadi tadi kalau jadi martabat Mesir barang lucu halalnya. Kerana buat bahan-bahan tadi menjadi martabat Mesir. Tapi kalau jadi khamar, kalau jadi khamar haram. Bahan tadi bisa menjadi khamar? Bisa. Pahamnya? Jadi bacaan-bacaan tadi kalau dibuat di prosesnya bid'ah, jadi tidak boleh atau haram. Tapi kalau prosesnya sunnah, dia jadi barang halal. Pahamnya? Jadi bahan bisa sama. Bahan cuko, jo bahan khamar sama tak? Bahan cuko jo khamar sama tak? Sama. Apel bisa jadi cuko, bisa jadi khamar. Kurma bisa jadi cuko, bisa jadi khamar. Anggur bisa jadi khamar, bisa jadi cuko. Kan ya? Cuko halal tak? Halal. Apa sebab halal? Prosesnya beda. Khamar apa haram? Nah, karena prosesnya haram. Pahamnya? Jadi asal berdalil tak boleh salang tak? Dalil belum tentu tempat penggunaannya. Itu tahu itu. Asalnya berdalil tak boleh salang. Jadi salah pakai dalil. Kan ya? Ketentuan kan dalam mengelola negara ini. Asal ada SK tak boleh salang dah gitu. Tak faham sendiri je lah. Tak faham. Ada orang buat kebijakan asal ada SK kan boleh ni kan? Sah? Kalau SK bertentangan dengan undang-undang boleh? Nah, fahamnya? Jadi asalnya asal SK ada niat baik boleh? Enggak. Karena harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan masalah agama ini. Makanya taat kepada Allah artinya yang dilakukannya itu yang diperintahkan, yang ditinggalkannya itu yang dilarang oleh Allah, bukan yang dilarang oleh selain Allah. Jelas? Nah, jelasnya. Baik. Wal waliyu fi syara'. Wali dalam syariat huwa man istama'a fi wasfan, yang terhimpun padanya dua sifat. Kalau sifat ini ada padanya, maka dia disebut dengan al-wali, wali Allah. Yang pertama adalah al-iman, mesti beriman. Apa makna iman? Apa makna iman? Dia awal dahulu nama sahabat apa?
yaitu membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa syarat. Nya doang beriman dengan syarat. Apa contoh beriman dengan syarat? Hah? Kalau sesuai jauh tak dan temo. Kalau dah dan tula, ikut sempurna iman ga? Ndak. Kalau sesuai jauh masyarakat dan temo. Kalau ndak dan tula, ikut sempurna ga? Ndak. Kalau sesuai jauh selewa dan agua. Kalau ndak dan buntang. Ikut masuk. Nah, itulah maknanya beriman tanpa syarat. Artinya syarat dari kita. Jadi meyakini dengan hati kebenaran semua yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa syarat dari kita. Jangan ya. Sesuai tidak sesuai akal tuan-tuan, wajib dibenarkan. Sebab kebenaran itu bukan kembali ke akal. Sebab sudah sesat masyarakat jahiliyah. Toge dia akal atau toge dia tidak berakal? Orang jahiliyah sosek dia berakal, toge dia tidak berakal. Dia akal itu sosek. Sesatnya gerangan golongan sesat dalam Islam, dia akal atau dia tidak berakal? Dia akal itu ya. Orang gila kan tak sosek lah. Orang gila sosek. Tak ambil aliran sosek lah. Nambah akal itu yang codiak-codiak itu yang boleh sosekkan uang. Kan ya? Uang lah nak menerapkan apa yang diberikan, diperintahkan Allah dan Rasul. Ayo tukang belong uang. Sah? Uangnya tukang belong. Uang ke yang selain yang diperintahkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh konkretnya, Nabi sabun jen buat bid'ah kan ianya. Ayo tukang galih bid'ah. Nabi tagang jen buat kubur di depan masjid kan ya. Ayo suaranya mati dan kubur depan mihrab ni. Tahu cara tu. Galihnya bid'ah. Sudah itu disabut bono ahli bid'ah bangi boleh. Kan ya? Sudah itu tadi solang bangi boleh. Nya jole bangsa salah. Nah. Sudah buat salah tu berarti itu tak boleh solang. Buat salah sudah itu tak boleh di solang. Ma'asyiral kiram. Jadi yaitu beriman, meyakini semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Cukup dalam hati? Tidak, harus diikrarkan dengan lisan. Sah? Jadi kita ikrarkan dengan iman itu, dengan lisan kita, dan seterusnya diamalkan. Sebab kalau tuan-tuan aja tidak diamalkan, lebih bermanfaat? Tidak. Misalnya saya tahu solat 5 waktu wajib, tapi tak tolak berejinya. Tak tolak. Bisa sampai tak tolak? Bisa sampai tak tolak salat? Apa dia tak? Tiba makan apa yang tolak haji? Salat 20 minit dah sampai dah, makan 2 jam lewat di situ. Kan ya? Selamatlah salat dulu haji kalau dia nak bagi nyamnya. Mana lama salat pun makan? Hah? Lama makan lah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau lama makan leh, berarti khawatir ala samulo jangan kaki. Naudzubillah. Kaum muslimin dan muslimat. Tak ada cerita tak bisa. Itu harus dikerjakan. Bahawa kita tahu solat di masjid lebih afdal daripada solat di rumah. Oh, dah isan aja deh, tuan-tuan tolong antri di banggai toge-toge 20%-nya sah? Kan ya?
Soalnya berurusan 2 jam 3 jam menukar rekening sah target EPT 2 juta muatwi kan ya ikon dak di ruang basi baki angin lah bakarpet sah ndak ada tolak 20 minit dan cair padahal keuntungannya 2.700 per 2.700 persen 27 kali lipat. Berarti Allah beriman lah. Allah beriman dengan sempurna. Kan ya? Kemudian tentu dan tuan-tuan mosong maiso asok. Maiso asok sehat atau tidak? Tidak. Tapi tentu aja dia bermanfaat. Mosong tentu itu mausak. Tidak ditinggal. Lay beriman dong. Lay bermanfaat? Tidak. Jalannya itu singgung lagi. Hah? Jauhnya nah. Jadi kaum muslimin tentu tidak ada yang tidak tahu tapi tidak bermanfaat ilmunya tadi karena tidak ditinggalkan. Jalannya jalan dan lain-lain. Kemudian ya, jadi diimani dengan hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dan itulah yang menghasilkan takwa tadi. Yaitu takwa, iman dan takwa. Apa takwa itu? Definisinya? Hah? Si bulan itu bertakwa. Apa makna bertakwa? Kalau berjalan tak mati samui dia pijak itu. Hah? Salat tarawih, salat Jumat atau di Makkah itu? Enggak. Takwa itu adalah ya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah. Itulah takwa. Balik ke iman tadi lihat. Yang larangan dibuat, yang disuruh tinggal, itu mungkin bertakwa. Ya Syekh, yang suruh dia nyawa tinggal, nak ditagang dia buat, mungkin bertakwa. Tapi soban tak segenek dah. Semiri nak kena lawir panjang. Tapi nak ditagang dibuat, nak disuruh ditinggal. Ada orang jadi tu? Adonya. Ati nak buat agama? Ati nak buat agama ada macam itu. Sabanyak-banyak. Kan sudah kalau minta ke Allah. Hanya minta ke mana? Ke kuburan baik. Kalau berinfak yang paling bagus adalah infak di masjid. Tapi infak di mana? Di kuburan. Sehingga infak banyak infak kubur daripada masjid. Kan ya? Banyak infak lepai ke kuburan pada ke masjid. Kan sampai ke tuan-tuan mak. Ada kuburan keramat dalam setahun infaknya 5 goni padi. Tahu 5 goni padi? Hah? Goni padi tu bapijak mesi weh. Ndak goni kerupuk dah. Goni kerupuk ada bapijak mesi? Ndak. Kalau 5 goni bawa itiro. Bawa itiro. Nah, begitulah orang. Tak di sikonya luar negeri macam itu je. Ada di Kairo tu Sayyid Hassan Badawi nama Ahmad Al-Badawi. Itu dah terlama dulu dah baca waktu di Madinah bu. Minimal penghasilan tahunannya 50 juta pound Mesir. Sebab apa tidak benar 50 juta. Tu tanya musajid sampai 100 tahun infak itu tak sampai lah. Ternyata orang lebih yakin berinfak di kuburan dan dikabulkan doanya daripada berinfak di masjid dan dikabulkan doanya. Coba tanya gini, mana orang banyak ziarah ke kuburan podo ziarah ke masjid haram? Tengoklah. Ya. Kini alhamdulillah lah banyak Masjidil Haram ya. Dulu
Banyak orang ziarah ke kuburan Khomeini kepada Masjidil Haram. Banyak orang lain ke Karbala, kuburan Husain, dibanding pergi ke Makkah dan Madinah. Kalau dulu mereka sampai 150 juta per tahun orang ziarah ke Karbala. Masjidil Haram waktu itu sampai 1 juta orang per tahun waktu itu. Apa? Kau sampai kubur langsung nak azan aja. Tidak lu. Isu sampai kubur. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang orang lebih, padahal kita dilarang oleh Nabi untuk sering ya menjadikan kuburan tempat berkumpul. Apalagi biar meminta. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya itulah sebabnya kenapa kuburan dilarang untuk dibina. Ya. Itulah sebabnya kenapa kuburan para nabi seperti yang kita pelajari sebelumnya tidak diketahui tempatnya. Kan ya? Kalau sampai ya mak 124 ibu situs kan dikunjungi, bisa-bisa tidak apa ke Masjidil Haram dah. Iku untunglah kuburan para nabi tidak diketahui tempatnya. Hanya satu-satunya yang dipastikan kuburannya adalah kuburan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا
haul. Allahu Akbar. Allah berallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah kita tahu bahwa wali yang sesungguhnya itu mesti satu beriman, satu mesti bertakwa. Yang beriman tadi sudah kita katakan, meyakini dengan lisan, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. At-taqwa, antara iman dan takwa itu adalah sama, setali ibarat mata uang, dua wajah mata uang. Orang yang beriman mesti bertakwa, orang bertakwa mesti orang beriman. Kenapa? Iman mengimani yang datang dari Allah, sah dengan mengerjakannya, dan itulah adalah takwa, yaitu mengamalkan perintah, menuruti perintah, dan meninggalkan larangan. Nah, dengan demikian kita paham takwa itu takkan lahir dari yang tidak diperintahkan Allah. Jadi kalau ada orang mengamalkan yang tidak diperintahkan Allah, dia kenal dengan ahli ibadah tetapi tidak melakukan yang diperintahkan, mungkin bertakwa, walaupun di mata manusia dianggap agamis, dianggap bertakwa, tapi di mata Allah belum tentu. Karena takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Sebab orang-orang jahiliyah dulu, mereka menganggap orang beragama. Kapan baru tahu bahwa mereka sebenarnya tidak di atas kebenaran? Setelah datang ilmu yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sebelum datang Nabi, tahu mereka salah? Tahu mereka salah? Tidak. Mereka menganggap benar. Baru setelah Nabi datang, mereka baru tahu mereka tidak benar. Cuman Pak Bicaroleh lata langsung ayo podo meninggalkan warisan nenek moyang, ajalah bapak orang sama Nabi alaihissalatu wassalam. Apa dalilnya? Qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Siapa mereka? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah itu? Mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa. Hanya kembali kepada tadi, berarti kata Imam Syafi'i tadi, walaupun tobang di hati angin, berjalan di hati ayu, bagi saya tidak ada artinya sampai bagaimana dia menerapkan sunnah. Di atas sunnah berarti karena tidak itu adalah istidraj, itu dari sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini adalah iman dan tafadhul awliya. Apa semua wali ada keramahnya? Nah, apakah semua wali harus ada keramahnya? Tidak semua wali. Karena karamah itu sekali lagi itu ketika Allah dibuka oleh hambanya tersebut, maka para wali itu juga tingkat. Idza kana awliya'ullahi humul mu'minina awul mu'minuna al-muttaqun. Kalau sudah kita ketahui dari ayat tadi bahwa para wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, fa bihasabi imanil abdi wa taqwahu takunu wilayatuhu lillah. Maka sesuai kadar iman dan ketakwaan seorang hamba, seperti itulah kadar kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman wa taqwa, siapa yang paling sempurna iman dan karena ada wilayah lillah, pasti tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa billahi bihasabi taqwa taqwa. Manusia berbeda-beda bertingkat kepada Allah dengan kelebihan dan kekurangan, ketaatan dan imannya kepada Allah wa ta'ala. Wa afdal awliya'illahi anbiya'uhu. Nah, seafdal-afdalnya para wali Allah itu adalah para nabi. Karena yang paling dekat kepada Allah dengan cinta adalah para nabi. Para nabi. Wa afdalul anbiya'ihi humul mursaluna minhum. Dan para nabi yang paling afdal walinya adalah para rasul. Rasul kan tingkatan di atas nabi. Sudah sabar sebelumnya. Nah, semua nabi, semua rasul nabi. Tapi semua nabi adalah rasul. Maka rasul ada yang terbaik di antara para nabi itu paling. Fa afdalul mu'minina azmi, dan rasul yang paling afdal waliannya kata ulul azmi minar rusul. Wal azmi 5. Apa orangnya? Ayo. Coba. Nabi Nuh, terus Ibrahim, mantap. Tinggal 3 lagi. Desmond, woi, Nabi palsu. Enggak. Nabi Musa, naam. Nabi Muhammad lah jauh. Nabi Isa alaihissalam. Jadi berapa? Nuh, Allahu alaihi wasallam. Ini kewali kalau yang cinta dan fa afdalu ulil di antara ulul azmi yang paling tinggi sallallahu alaihi wasallam. Ala qaddam dari menjelaskan cara Ibrahim thumma ikhtalafu fi mufdalat min al-thalath. Kemudian terjadi khilaf di antara mana yang lebih afdal di antara yang tiga itu. Musa afdal dari Isa, atau Isa lebih afdal daripada Musa, atau Nuh lebih afdal daripada Musa dan Isa. Terjadi khilaf. Ada yang mengatakan Musa lebih
masuk urutan ketiga. Habis itu adalah Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada yang mengatakan Nuh setelahnya. Ada yang mendahulukan Nabi Nuh karena kesabaran yang luar biasa sampai 1000 tahun. Tapi ada yang mengatakan Nabi Isa lebih tinggi daripada Nabi Musa. Khilaf. Allahu a'lam. Mereka mengatakan Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad urutan pertama, urutan kedua ada khilaf antara Allahu a'lam. Nah, mereka ini adalah para aulia Allah yang paling tingginya, paling taat, paling cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-karamah itu asal dari Allah. Kalau Nabi jadi mukjizat, tapi dia tidak Nabi, maka tetap al-karamah. Berarti karamah itu dicapai dengan apa? Dengan iman dan ketakwaan. Nanti di akhir pembahasan ini insyaallah kita sudah tentang apa ciri hikmah dan apa ciri dan sudah waktu kita masih ada untuk kita lanjutkan. Sekira sampai di sini untuk malam ini. Sampai jumpa kembali besok, pembahasan tentang pembagian para wali. Kemudian apakah wali itu harus punya gaya dan pakaian khusus atau tidak? Karena sekarang bajadilah kalau ceniko coba wali, kalau enggak wali dan sebagainya. Kemudian ada kaidah atau akidah-akidah yang berkaitan dengan al-karamah dan wali. Mudah-mudahan Allah berikan kita waktu untuk membahas masalah ini di lain. Ada pertanyaan yang sulit-sulit? Apakah setiap wali itu diketahui orang banyak? Harus diangkat gitu. Maksudnya yang mengumumkan. Insyaallah untuk wahyu awal wali desa sebagian wali itu menyembunyikan. Iya, karena kalau masih dipamerkan nanti kan bukan, kalau sebutkan nanti salah satu ciri yang bukan wali itu dipamerkan, dibanggakan, diajarkan, dititiskan. Kiyo ya gusana, nanti masalah. Ya, asal pada runa Nabi jadi Habib, walaupun jadi Al-Quran ya teman ya syaitan. Dengan apakah semua itu ada arada dan apa semua kejadian ganjil di melalui tangan itu wali? Seperti kita, makanya ukurannya adalah ketaatannya pada Allah, bukan ketaatannya pada selain Allah. Berarti kita harus paham tentang apa yang Allah perintahkan. Harus berilmu kita. Kalau tidak berilmu, tidak tahu kita itu tapi curang. Asal pandai tabang, masya Allah. Asal tidak basah ada hujan, masya Allah. Putih marifat. Sah? Nah. Itu dia terang di udara atau jalan di atas air, itu tidak artinya apa yang saya lihat bagaimana sikapnya terhadap sunnah. Sebab sunnah lawannya bid'ah.
melakukan bid'ah, walaupun melakukan aneh belum tentu baik. Karena sebenarnya syaitan menipu syirik. Seperti kita kan ini mau syaitan mengaku Tuhan, banyak seperti itu karena tidak berikhtiar dah biasa aja lah ya, insyaallah taala, bahwa kewalian itu tidak mesti diketahui, tidak mesti diketahui. Tapi yang namanya wali Allah adalah semua yang taat pada Allah, itu adalah wali Allah. Tidak mesti ada karamah, tidak mesti ada karamah. Ustaz wali, insyaallah wali, minimal wali murid. Kita wali ini semuanya, minimal wali murid. Tapi insyaallah kita wali Allah sesuai dengan keimanan kita pada sesuai dengan keimanan kita. Boleh. Terima kasih sama sini. Mudah kita alam Allahu ala Muhammadin sallallahu subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi